Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di Market Update hari Kamis 18 September 2025. Drama FOMC akhirnya selesai nih, dan sesuai prediksi, The Fed memotong suku bunga. Hari ini kita akan bedah keputusan krusial ini dan apa artinya untuk kita. Federal Reserve atau The Fed telah mengambil keputusan besar dengan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point. Ini adalah pemotongan suku bunga pertama di tahun ini, mengakhiri periode panjang tanpa perubahan. Meskipun keputusan ini sudah sangat diantisipasi oleh pasar, responsnya justru cenderung datar dan sedikit korektif. Ini adalah contoh klasik dari peristiwa sell the news, di mana pasar sudah membeli aset karena ekspektasi berita baik, lalu menjualnya saat hari H. Tapi nanti kita akan bahas dari price action-nya ya. Keputusan ini tidak bulat, dengan gubernur baru yang ditunjuk oleh Presiden Trump, Stephen Miran, memilih untuk pemotongan yang lebih besar yaitu 50 basis point. Ini menunjukkan adanya perpecahan pandangan di dalam komite The Fed. Fokus utama The Fed telah bergeser nih. Jerome Powell secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak lagi menyebut pasar tenaga kerja dalam kondisi solid. Alasannya ada 3. Yang pertama, data tenaga kerja yang melemah. The Fed menyoroti data pekerjaan yang sangat mengecewakan. Angka penambahan lapangan kerja di bulan Agustus itu kan hanya 22.000, dan data bulan Juli juga direvisi menjadi turun drastis. Jadi The Fed ada pergeseran fokus nih. Powell menjelaskan bahwa pemangkasan suku bunga ini adalah langkah manajemen resiko untuk melindungi pasar tenaga kerja dari pelemahan lebih lanjut. Ia juga mengakui bahwa resiko inflasi yang persisten telah menurun, meskipun inflasi masih di atas target yaitu 2%. Nah, The Fed juga mengalami dilema nih. The Fed kini menyeimbangkan dua mandat mereka. Dual mandat The Fed itu adalah inflasi dan pasar ketenaga kerjaan yang sehat. Dengan resiko pasar kerja yang meningkat, mereka merasa perlu untuk bergeser dari kebijakan selama ini yang lebih condong ke pengetatan moneter. Ini adalah kalimat yang sangat dovish ya, karena kalau The Fed berhenti melakukan quantitative tightening, market akan lebih optimis. Lalu gimana nih dengan rencana masa depan dan pandangan jangka panjang The Fed? Melalui proyeksi terbaru mereka, The Fed memberikan gambaran tentang langkah selanjutnya, 2 pemangkasan lagi di tahun ini. Proyeksi median menunjukkan The Fed berencana melakukan 2 kali lagi nih pemotongan suku bunga di sisa tahun 2025. Namun, Powell menegaskan bahwa ini bukan janji, dan kebijakan akan sangat bergantung pada data ekonomi yang nanti akan keluar. Kemudian dari proyeksi ekonomi, The Fed merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi US untuk 2025 itu naik menjadi 1,6%. Namun mereka tetap berhati-hati, memproyeksikan tingkat pengangguran akan naik sedikit menjadi 4,5% pada akhir tahun. Lalu ada resiko tarif juga. Powell mengakui bahwa tarif yang lebih tinggi akibat kebijakan perdagangan telah berkontribusi pada kenaikan harga barang. Namun ia melihat ini sebagai kenaikan satu kali dan memperkirakan dampaknya pada inflasi akan bersifat sementara. Jadi secara keseluruhan, keputusan The Fed mencerminkan sikap hati-hati yang strategis. Mereka bertindak untuk mencegah potensi pelemahan ekonomi sambil tetap memantau inflasi. Pasar kini akan kembali berfokus pada data ekonomi mendatang untuk memprediksi langkah The Fed selanjutnya. Jadi kita langsung aja masuk ke FOMC Economic Projection ya. Seperti yang gue bilang kemarin, kita perlu melihat angka 3,9 di sini itu menjadi 3,6%, dan kita lihat di sini benar-benar diganti ya jadi 3,6. So untuk proyeksinya di tahun 2025 ini akan benar-benar terjadi rate cut lagi nih sebanyak 2 kali. Jadi yang kemarin udah rate cut dan di Oktober dan di Desember itu rate cut lagi. Kalau misalnya kita lihat di FedWatch Tool, nah bisa dilihat di sini ya di bulan Oktober itu kemungkinan 87,7% itu akan melakukan rate cut, dan di bulan Desember juga akan melakukan rate cut sebanyak 25 basis point. Di sini kita bisa melihat ada pergeseran dari yang tadinya 2 kali potong suku bunga di tahun 2025 ini menjadi 3 kali nih. Ini lumayan bagus untuk market, jadi kita hanya perlu fokus ke data-data penting yang nanti akan keluar. Berikutnya kita lanjut ke pembahasan economic calendar. Nah, untuk hari ini ada lanjutan data penting nih. Ini adalah data ketenagakerjaan US yang mingguan. Jadi ada continuing jobless claims, initial jobless claims. Nah, di 2 data penting ini data ketenagakerjaan mingguan US ya. Be careful ya di sini. Data penting ini bisa memicu volatilitas di market nih. Jika datanya di atas previous, itu market sebenarnya bisa naik. Tapi jika di bawah previous, itu sebenarnya market bisa koreksi. Tapi, ini nggak selalu seperti ini ya. Kita perlu melihat juga reaksi pasar setelahnya pada saat US Open nanti.
Seperti itu untuk data penting hari ini. So, untuk deket-deket jam 7.30 malam, perlu hati-hati kalau misalnya ada trading, pastikan menggunakan SL dan risk management yang proper. Terus kita lanjut ke far side. Nah, as you can see ya, kemarin benar-benar terjadi selling atau outflow nih di ETF. Jadi kita memang udah tahu bahwa kemungkinan besar di tanggal 17 September itu akan ada sell the news event. Dan ini benar-benar kejadian, sell the news event. Di ETF-nya, BTC itu melakukan outflow sebesar 201 juta dolar. Ini lumayan mengkhawatirkan, tapi nanti kita lihat dari price action-nya. Untuk kemarin tanggal 16 September itu sebenarnya ada inflow ya, sebesar 292,3 juta dolar. Jadi bisa dibilang dari tanggal 8 sampai tanggal 16 September kemarin itu inflow-nya sangat besar. Dan baru kemarin nih, tanggal 17 September itu outflow. Ini masih excluding BlackRock, jadi nanti kita tunggu aja untuk datanya BlackRock itu seperti apa. Lalu gimana dengan Ethereum? Coba kita lihat ya. Nah, kalau Ethereum itu emang dari tanggal 16 itu udah outflow ya. Ini lumayan mengkhawatirkan, nanti kita lihat dari price action-nya. Untuk kemarin tanggal 17 itu ada outflow sebesar 27,8 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock. Kita tunggu aja nanti ketika datanya BlackRock itu udah keluar. Tapi berita baiknya di tanggal 12 sama 15 itu inflow-nya lumayan besar nih. So, kita bisa tetap optimis dan kita lihat aja dari strukturnya seperti apa. Seperti itu ya untuk ETF flow. Kita lanjut langsung ke pembahasan price action nih. Nah, untuk price action gue mau bahas dari kembali lagi S&P 500 dulu nih. Kita mau lihat gimana reaksinya dari S&P 500. Kalau misalnya dari 4 hour, ini bisa dibilang dia baru melakukan pullback dan ongoing untuk break of structure. Tapi masih belum break of structure ya, jadi kita perlu lihat harga S&P 500 ini perlu closing di atas resistance ini, baru kita consider ini sebagai pullback. Kalau misalnya kita lihat di sini ada demand 1 hour, kita coba lihat di 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour bisa dilihat di sini ya, ternyata harga itu hanya nge-wick ke atas dan nge-wick ke bawah. Bisa dibilang ini dia hanya stop hunt untuk menghukum orang-orang yang gambling pada saat data penting. So, dia kenain stop loss yang nge-long dan kenain stop loss yang nge-short. Jadi bisa dibilang ini adalah liquidity grab yang diperlukan pasar untuk menghukum orang-orang yang over leverage. So, kembali lagi gue ingatkan kalau misalnya ada keluar data penting, jangan terlalu banyak gambling ya, karena bakalan ada price action seperti ini nih. Baru kemudian dilanjutkan dengan true move-nya. Dan ternyata di 1 hour itu market berhasil mantul nih dari demand 1 hour ini. Per sekarang dia lagi ongoing breakout dari resistance ini. So, kita tunggu aja kalau misalnya market berhasil untuk breakout, berarti kita udah consider ini sebagai break of structure dan demand-nya baru bisa kita pindahin ke sini. Lalu kita coba lanjut ngelihat ke daily-nya. Nah, untuk daily-nya as you can see di sini dia hanya nge-wick juga nih. So, untuk harganya sebenarnya masih belum kemana-mana. Ini adalah candle bull daily terakhir. So, kalau misalnya kita lihat dari 2 hari setelahnya, itu hanya bermain di dalam candle ini. Kalau misalnya closingnya di atas candle ini lumayan ada indikasi yang lumayan bagus ya. So, untuk daily-nya still belum ada pullback sama sekali. Momentumnya masih kencang banget ke atas. Kalau misalnya kita lihat dari sini, emang daily-nya itu demand-nya masih di sini ya. Karena dia belum melakukan pullback sama sekali dan ini adalah last pullback-nya. So, masih bagus ya untuk pergerakan saham, aset berisiko masih mendapatkan money flow yang cukup kencang. Untuk momentumnya kita perlu lihat bahwa di sini belum ada pullback sama sekali. Kalau misalnya ada pullback, kita perlu melihat dari time frame kecilnya. Kalau misalnya di time frame kecilnya masih bearish, jangan terburu-buru untuk mengambil tindakan ya. Kita perlu melihat time frame kecilnya itu untuk bullish dulu baru kita melakukan tindakan. Seperti itu ya untuk S&P 500. Coba kita lanjut untuk melihat pergerakannya Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq ini dia sama S&P 500, cuman bedanya dia udah lebih dekat nih sama resistance. Ini adalah resistance terakhir atau bisa dibilang ini adalah all time high-nya. Per sekarang dia sangat dekat nih sama all time high-nya. Kalau misalnya dia udah breakout dari resistance ini bisa kita consider sebagai pullback dan demand-nya bisa kita pindahin nih ke sini. Untuk 4 hour-nya ini kita udah consider sebagai pullback, PR-nya adalah breakout dari resistance ini. Kalau misalnya di 1 hour-nya, nah untuk 1 hour-nya sama, dia udah melakukan pullback. Ini dia baru melakukan pullback dan dia udah retest ke demand 1 hour-nya. Walaupun lumayan jahat nih, kita bisa lihat di sini dia hanya nge-wick dan dia closingnya di atas lagi. So, ini sangat-sangat menakutkan ya. Kalau misalnya kalian trading dengan price action seperti ini, buruan lari, buruan kabur ya. Jangan dipaksakan. Karena memang kemarin itu kan data penting FOMC. Jadi emang nggak disarankan untuk buka posisi gitu. So, per sekarang kita tunggu aja dia masih menuju ke resistance ini. Semoga dia bisa breakout dari resistance ini dan menunjukkan bahwa momentumnya itu masih sangat kencang gitu. So, untuk 1 hour-nya still bullish, 4 hour-nya still bullish, dia baru melakukan pullback dan semoga aja dia bisa break of structure. Dan untuk demand-nya masih di sini, belum ada pemindahan sama sekali.
Lalu gimana dengan daily-nya? Coba kita lihat. Untuk daily-nya itu closing-nya juga masih terbilang bagus karena dia masih belum closing di bawah candle hijau ini. Ini masih terbilang mother candle. So untuk pergerakan 2 hari terakhir bisa dibilang hanya inside bar aja nih. So kalau misalnya ada inside bar seperti ini, kita tahu bahwa momentumnya itu masih kenceng ya. Demand daily-nya masih di sini dan dia belum melakukan pullback sama sekali. Seperti itu ya untuk Nasdaq. Coba kita lanjut melihat pergerakannya di XY ini. Nah, untuk di XY sesuai proyeksi kemarin dia sebenarnya dia udah melakukan breakdown nih dari trendline ini. Kalau misalnya trendline ini tuh terciptanya sebenarnya udah lumayan lama ya. Dia terciptanya itu semenjak dari sini dia menciptakan trendline yang trendline-nya itu ada sejak 2014 nih. Kalau dari daily sebenarnya ada kondisi yang lumayan menarik nih. Dia udah sempat closing di bawah trendline ini, tapi langsung dibales sama candle hijau ini nih. So, PR utamanya untuk DXY sebenarnya pertama, dia nggak boleh closing di atas candle merah ini, karena kalau misalnya ada closing di atas candle merah ini, bisa dikonsider dia itu udah mantul dari sini. Tapi kalau misalnya dia nggak berhasil closing di atas candle merah ini, kita bisa ekspektasi DXY itu melanjutkan penurunan. So, coba kita lihat dari time frame lebih kecilnya. Nah, untuk time frame 4 hour, itu dia still bearish, dia baru melakukan pullback, dan dia masih belum sampai ke supply 4 hour-nya. So, untuk 4 hour itu still bearish. Coba kita lihat ke 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya juga sama, dia still bearish. Ini masih belum bisa dikonsider sebagai pullback. Garis ini adalah batas atas untuk candle daily yang merah yang ini nih. Jadi ini masih bisa kita consider sebagai mother candle-nya. Kalau misalnya dia closing di atas ini, baru kita perlu khawatir kalau DXY-nya itu bisa naik dulu. Nah, coba kita lihat dari 1 hour-nya. So, bisa dibilang ini masih pullback pertama nih. Kita masih ekspektasi dia untuk bisa closing di bawah garis ini, dan dia mungkin aja retest ke 1 hour ini. Ekspektasinya sama, dia harus tetap melakukan penurunan supaya apa? Supaya aset berisiko itu tetap bisa mendapatkan money flow. Karena ketika DXY turun, itu aset berisiko cenderung bisa naik karena korelasinya itu negatif ya. Buat yang nggak tahu DXY itu apa, DXY itu kekuatan dolar ya. Jadi logikanya seperti ini. Kalau mata uangnya itu semakin melemah, otomatis orang-orang nggak mau pegang mata uang itu. Dan dia lebih cenderung lebih baik memegang aset berisiko untuk melawan penurunan value dari mata uang mereka, seperti itu. So, akan lebih bagus kalau DXY itu mengalami penurunan sehingga aset berisiko itu bisa lebih dapat money flow. Logikanya seperti itu ya. Seperti itu untuk DXY. So, still bearish, 1 hour bearish, 4 hour bearish, dan daily-nya itu bearish. PR utamanya dia harus bisa closing di bawah support ini, karena support ini lumayan krusial. Kalau misalnya dia udah closing secara daily di bawah support ini, itu akan lebih menambah konfirmasi bahwa DXY akan lanjut melemah. Seperti itu ya untuk DXY. Coba kita lanjut ke Bitcoin dominance. Nah, untuk Bitcoin dominance sesuai proyeksi ya. Jadi untuk 4 hour-nya itu dia udah melakukan rejection dari supply 4 hour ini. As you can see di sini 1 hour-nya juga di sini ya untuk supply-nya. So, kalau misalnya dari internalnya di sini dia udah creating higher high, ternyatanya fake out, dan dia udah berhasil MSS secara internal juga di sini. Untuk per sekarang kita bisa consider ini sebagai rejection dan PR utamanya harus bisa closing di bawah sini. Kalau misalnya belum berhasil closing di bawah sini, berarti untuk Bitcoin dominance itu bisa dibilang dia hanya melakukan konsolidasi. Kenapa masih konsolidasi, Bang? Mungkin aja money flow emang lagi masuk ke Bitcoin dulu, karena setiap pergerakan besar dalam cryptocurrency, initial move-nya itu selalu dimulai dari Bitcoin. Karena Bitcoin itu bisa dibilang adalah bapaknya semua cryptocurrency. Jadi kalau misalnya mau ada pergerakan, otomatis Bitcoin akan dapat money flow duluan. Untuk sekarang Bitcoin dominance-nya ada melakukan penurunan, kita nanti akan lihat dari price action-nya. Seperti itu untuk Bitcoin dominance. So far still good. Weekly masih jauh, supply-nya masih di sini. Terus kita juga ada penahan SNR weekly ini yang kita kemarin udah bahas. Dan sekarang sebenarnya dia masih bergerak di dalam mother candle weekly ini. Kalau misalnya secara daily, dia sebenarnya udah melakukan pullback ya. Kalau misalnya di sini kita lihat dia udah melakukan pullback, dia konsolidasi, dan dia closing ternyata di bawah candle ini. So, untuk daily kita bisa consider dia udah melakukan break of structure dan supply daily-nya masih di atas ini nih. Seperti itu untuk Bitcoin dominance, still good. Masih bisa ada harapan bahwa money flow akan masuk terus ke altcoin. Coba kita lanjut membahas ke Bitcoin ya. Nah, untuk Bitcoin, ini sebenarnya dia masih ada di supply daily internal ini nih. Dan per sekarang dia lagi approaching ke SNR. Seperti yang gue bilang kemarin, ini masih konsolidasi aja kalau misalnya kita lihat dari 4 hour. Karena dia udah melakukan break of structure, ini demand 4 hour-nya udah berpindah ke sini. Dan kemarin baru aja melakukan retest nih. Untuk PR utamanya, dia harus bisa closing di atas resistance ini. Baru kita bisa consider dia udah break of structure lagi. So, ini demand 4 hour-nya still good. Masih bisa menahan pergerakan Bitcoin untuk tetap bullish di time frame 4 hour. Gimana dengan 1 hour-nya?
Nah, untuk 1 hour-nya ini dia berhasil ya untuk closing di atas demand 1 hour ini. Nah, sebenarnya untuk 1 hour-nya itu dia sempat internalnya itu jadi bearish, tapi dia berhasil closing di atas demand 1 hour ini. So, per sekarang banget lihat di sini dia lagi ongoing untuk breakout nih dari resisten ini. Dan kalau misalnya dia secara 1 hour itu closing di atas resisten ini, berarti kita udah bisa consider dia sebagai breakout structure. So, per sekarang itu still good. Untuk target berikutnya seperti yang gue bilang kemarin juga, dia masih bisa berpotensi ke 119.300 untuk mencapai penguatan dari pattern inverted head and shoulder ini. So, per sekarang dia still good, momentumnya masih bagus. Untuk secara struktur dia masih stay bullish di 1 hour dan 4 hour-nya. Gimana dengan daily-nya? Nah, untuk daily-nya bisa dibilang di sini ini masih dalam inside bar dan ini juga masih inside bar. Kalau misalnya berhasil closing secara daily itu di atas, itu masih bagus momentumnya. So, bisa kita consider dia masih melakukan kenaikan untuk mencapai target-target resisten berikutnya. Pertama di sini, kemudian di all time high, terus abis itu mungkin aja dia bisa mencapai ke 130.000. Seperti itu ya untuk Bitcoin. So, still good, masih momentumnya masih lumayan kenceng, dan gue happy banget dia berhasil mantul dari demand daily ini, karena demand daily ini lumayan krusial nih. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, itu sangat buruk untuk market. Seperti itu ya untuk Bitcoin. So, bisa dibilang money flow emang lagi masuk ke Bitcoin. Bisa dilihat di sini dia tetap bisa menjaga struktur di sini untuk gak breakdown nih. So, demand 4 hour-nya itu masih stay bullish. Seperti itu ya untuk Bitcoin. Coba kita lanjut melihat pergerakannya Ethereum. Nah, di Ethereum gue sebenarnya kemarin sempat bagi trading plan di Ethereum nih. Jadi untuk trading plan di Ethereum dia udah mencapai target ya di 3R. So, bagus banget dia nggak mencapai ke SL ini walaupun tipis banget ya. Dia sempat ada pemantulan di sini, terus ada rejection, terus ternyata dia mantul kencang dari situ. So, untuk Ethereum ini masih bisa dipertahankan karena secara internal dia udah back to bullish nih. Untuk 1 hour-nya gimana? Untuk 1 hour-nya dia masih punya PR untuk bisa clear resisten ini. So, untuk target take profit berikutnya bisa di sini ya. Ini gue udah cut 50% di sini dan target berikutnya itu ada di sini. Seperti itu untuk Ethereum di 1 hour-nya. Coba kita lihat di 4 hour-nya ya. Nah, untuk 4 hour-nya itu stay bullish, dia masih di sini demand-nya, dan PR utamanya di 4 hour dia harus mencapai ke all time high nih. Kalau misalnya dia berhasil breakout dari all time high ini, baru bisa kita consider bahwa 4 hour-nya itu udah breakout structure. Termasuk juga daily-nya ya. Karena daily-nya itu juga resistennya sama nih kayak 4 hour. Bisa lihat di sini dia creating higher high, pullback, creating higher low, terus abis itu dia breakout lagi, creating higher high. Jadi untuk demand daily-nya ini masih di sini. So, untuk daily-nya still bullish, 4 hour-nya still bullish, 1 hour-nya juga still bullish. Lumayan bagus untuk Ethereum, bisa dibilang money flow juga mulai masuk ke Ethereum. Bisa dilihat juga dari Bitcoin dominance tadi, dia melakukan rejection kencang dari supply 4 hour dan juga 1 hour-nya ya. Di sini kita bisa lihat dia emang udah mengalami rejection yang lumayan kencang sehingga Ethereum itu bisa dibilang lagi dapat money flow juga. So, congratulations ya buat kemarin yang ikut trade plan ini. Kalau sekarang, per sekarang banget udah up 3,5R nih. So, still good, masih bisa dipertahankan. Seperti itu untuk Ethereum. Coba kita lanjut ke pembahasannya wormhole. Kalau wormhole di sini kita lihat ya, secara weekly itu very bearish nih. Ini dia melakukan pullback, creating lower low. Ini lower low valid, habis itu dia pullback. Oke, jadi untuk supply weekly-nya itu ada di sini nih. Ini adalah supply weekly untuk wormhole nih. Dan support terakhirnya itu ada di sini. So, untuk PR utamanya untuk weekly, supaya dia bisa bullish, dia harus bisa closing di atas supply weekly ini. Ingat, satu candle ini mencerminkan 1 minggu, jadi pergerakannya itu bisa jadi sangat lambat. Kalau misalnya untuk minggu ini dia berhasil aja nih, closing di atas weekly ini, itu akan sangat bagus untuk wormhole. Gimana dengan daily-nya? Coba kita lihat ya. Oh iya, perlu diingat ya, weekly-nya still bearish. Kalau daily-nya itu dia udah melakukan market structure shift di sini nih. Ini adalah market structure shift di wormhole, dan dia udah bullish semenjak di sini. Untuk demand-nya itu masih di sini. So, bisa dibilang wormhole itu masih bullish dengan range trading-nya itu sebesar ini. So, untuk PR utamanya dia harus berhasil closing daily di atas ini nih. Kalau misalnya dia udah berhasil closing daily di atas resisten itu akan sangat bagus untuk wormhole karena dia udah berhasil melakukan breakout structure nih. Per sekarang dia lagi ada di resisten, so jangan terlalu terburu-buru ya. Jangan mengambil keputusan berdasarkan FOMO. Memang dia ada potensi dia breakout dari weekly ini, tapi kita perlu melihat close candle. Kalau misalnya belum close candle, kita belum dapat konfirmasi nih untuk wormhole bisa bullish di time frame weekly. Karena di daily-nya dia lagi ada di resisten. Lihat di sini dia ada tes ke resisten, dia turun kencang, tes ke resisten, dia turun lagi tapi nggak terlalu signifikan, dan sekarang lagi mencoba
mencoba breakout dari resistance ini. So be careful. Coba kita lihat ke time frame 4 hour-nya. Nah, untuk time frame 4 hour-nya bisa dilihat di sini ini sangat banyak manipulasi ya. Untuk 4 hour-nya itu bisa dibilang dia bullish. Bullishnya itu semenjak di sini. Bisa lihat di sini dia creating lower low ya. Dia creating lower low, lower low, lower low, dan kemudian dia udah market structure shift di sini. So kita tandain MSS, dan demand terakhirnya itu di sini. Demand terakhir untuk 4 hour. So bisa dilihat di sini ini kita lagi ada di key level nih, karena ini resisten penting untuk 4 hour dan juga daily. Ini dailynya, ini 4 hournya. Dia lagi ada di resisten, jangan FOMO ya. Karena kalau misalnya kita beli di resisten otomatis ya berarti kita FOMO gitu. Itu adalah alasan yang paling masuk akal. Beli di resisten sama dengan FOMO. Seperti itu untuk 1 hournya, coba kita lihat. Nah, untuk 1 hournya sama, lihat dia ternyata berhasil stay bullish nih di 1 hournya. Bisa dilihat di sini ini adalah demand terakhir untuk 1 hour. Jadi selama ini wormhole itu sedang berusaha untuk stay bullish nih di 1 hour, 4 hour, daily. Jadi bisa dilihat dia 4 hour-nya stay bullish, di 1 hour-nya dia stay bullish, dia cuma retest ke demand 1 hour, dan dia sekarang lagi ongoing breakout dari resisten ini. Ingat ya, dia lagi ada di resisten. Ini resistennya tuh 3 time frame guys. Yang pertama time frame daily, ini adalah resisten time frame daily nih. Once again dia lagi ada di resisten time frame daily. Ini adalah swing daily-nya. Bisa lihat di sini ini swing daily-nya dan ini resistennya. Dan sekarang lagi ada di resisten. Dan kalau misalnya di 4 hour, ini adalah resistennya. Ini adalah swing-nya nih, swing untuk 4 hour, dan ini adalah swing untuk 1 hour. So be careful, kita lagi ada di resisten. Terus gimana Bang kalau misalnya mau beli wormhole? Itu kita perlu melihat dia breakout dulu, breakout structure, lalu tunggu sampai dia menciptakan structure baru. Karena bisa dilihat di sini kita juga lagi ada di supply weekly gitu. So besar kemungkinan dia bisa mengalami rejection dari sini. Akan lebih bagus kalau misalnya dia udah closing di atas weekly supply ini, baru dia melakukan pemantulan dari situ. Per sekarang kita masih belum tahu karena belum ada konfirmasi lanjutan dari pergerakan ini. So seperti itu untuk wormhole, still good karena bisa dibilang dia itu lagi tetap berusaha bullish di lower time frame-nya gitu. Seperti itu untuk wormhole, perlu diingat secara weekly dia still bearish, dan kalau misalnya kita lihat secara weekly itu masih ada ini nih. Ini adalah potential SNR untuk wormhole. So kalau misalnya ada kekuatan di wormhole, dia mungkin aja bisa mencapai ke SNR ini. Karena di SNR ini belum keretest sama sekali dan mungkin aja dia ada rejection dari SNR ini. Tetap waspada ya di wormhole karena kita perlu realistis nih. Di sini bisa jadi ada rejection dari wormhole. Seperti itu untuk wormhole. Coba kita lanjut ke AVAX kali ya. Nah, untuk AVAX coba kita analisa dari time frame weekly dulu nih. Untuk time frame weekly-nya ini adalah support terakhir untuk weekly. Bisa dibilang untuk AVAX itu still bullish nih di weekly-nya. Dengan resistance terakhir itu ternyata di all time high nih. So untuk AVAX weekly-nya bullish. Gak banyak yang bisa gua analisa di sini. Oh iya, di sini lihat di sini ada support and resistance nih. Be careful, bisa jadi ada tekanan jual di sini. Bisa lihat di sini nih ya, dia berusaha untuk closing di atas SNR ini, ternyata nggak berhasil nih. Dia benar-benar closing pas di SNR terus mengalami rejection kencang. So untuk weekly-nya sebenarnya still bullish dan dia masih ketahan di SNR ini. Coba kita lihat ke time frame daily-nya. Kalau misalnya dari time frame daily-nya bisa dibilang dia masih konsolidasi ya. Karena dia MSS di sini, terus MSS balik to bearish di sini, terus MSS to bullish lagi di sini. Dan per sekarang untuk AVAX itu masih bullish karena demand terakhirnya itu ada di sini. Ini adalah demand daily, bisa aja dia ke retest. Sebenarnya kalau misalnya dia nggak ke retest pun, kalau misalnya dia langsung breakout itu bagus. Karena secara struktur itu daily-nya itu bullish dengan resisten terakhirnya itu ada di sini. Seperti itu untuk AVAX, so still good. Coba kita lihat ke lower time frame-nya ya. Untuk lower time frame-nya ada kondisi yang lumayan bagus nih. Jadi dia udah MSS to bullish di sini. Coba kita lihat apakah dia mampu mempertahankan bullish-nya di 4 hour. Ternyata di 4 hour-nya itu dia udah back to bearish nih. Kenapa back to bearish Bang? Bisa lihat di sini ada pullback dan dia udah breakdown dari demand ini. So kita udah consider untuk 4 hour-nya itu dia udah back to bearish nih. Dengan last supply-nya itu di sini. So be careful, bisa aja di sini ada rejection untuk AVAX. Gimana dengan 1 hour-nya? Nah, untuk 1 hour-nya itu dia juga bearish. Di sini adalah last pullback-nya. So, per sekarang dia lagi ada di supply 1 hour. Be careful, di sini bisa ada rejection. So, seperti itu ya untuk AVAX. Di 4 hour-nya dia bearish, di 1 hour-nya dia bearish, di daily-nya itu bullish. Dengan swing-nya itu di sini bisa dibilang dia masih konsolidasi aja di sini. Dan untuk range besar konsolidasinya itu sebenarnya ada di sini nih. Ini batas atasnya dan ini batas bawahnya untuk AVAX.
So untuk sekarang kita perlu melihat dia breakout dari resisten ini. Kalau misalnya dia berhasil breakout dari resisten ini, ada kemungkinan besar dia bisa mencapai ke SNR krusial ini lagi. Dengan penguatan bisa dibilang dari sini ke sampai ke SNR itu 200%. Oh, ini sangat bagus ya kalau misalnya penguatannya bisa sampai SNR aja, dia bisa sampai 200% gitu. Tapi gua nggak mau hopium, bisa dilihat di sini dia hanya konsolidasi gitu. So sangat lama gitu pergerakannya. Kita perlu melihat dia breakout dulu dari sini, baru kita mengambil keputusan apakah AVAX ini layak untuk dibeli atau enggak. Kalau misalnya udah breakout, pullback, baru kita lihat ya price action ke depannya. So seperti itu untuk AVAX. Oke, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.